Ya, halo semuanya. Selamat datang lagi. Kok selamat datang ya? Enggak sih. Selamat datang di segmen barunya di channel ini berjudul Speak Up. So, jadi di sini buat iseng-iseng aja sih, buat kayak lebih ya bosen ngegame. Bukannya bosen ngegame sih, karena capek ngeditnya jujur aja karena renderingnya lama. Jadi susah. Enggak juga sih, ya males aja lah intinya, mungkin karena juga sibuk. Ya udah masuk perkuliahan, alhamdulillah kira kuliah. Iya masih mau nyobain sih tes tentara tuh, cuman lihat nanti aja deh ya. Oke, balik lagi ke topik awal, dimana judul ini adalah kelamnya cinta. Apa nih? Saya, kamu, anda, semuanya sih. Pasti semuanya punya pengalaman kelamnya di ber ber berapa sih, kok berbisnis sih, enggak, sorry, aduh, kok lola. Eh, ya pokoknya cinta itu pasti nggak mungkin ada yang bagus-bagus lah, ada yang bagus cuman kayak susah ditemuinnya, kalau nggak emang jarang. Ya satu dua kali ada lah, pasti punya lah pengalaman cinta yang bagus, walaupun akhirnya berpisah dan tidak bertemu lagi, atau sebaliknya. Waduh, saya milih yang sebaliknya sih, masih bisa bertemu walaupun orang-orang tuh pada bilang kalau misalnya kalian yang nonton ini mungkin ada yang diselingkuhin, apa yang ada di, ya udah diselingkuhin, diapain lah, bikin sakit hati kalian, terus kalian ya udah mending tinggalin, jangan di ini lagi. Cuman kalau bagi gua susah sih, tergantung di mana itu orangnya itu, ya gimana juga jelasinnya bingung. Pokoknya ya dilihat aja lah sendiri gitu, ada yang bagusnya ada yang jeleknya. Kalau ada bagus ya udah bagus aja, mendingan habisin. Gue juga punya kebetulan, cuman sedih banget sumpah, nggak lah bercanda, pokoknya punya. Oke, lanjut aja nih, sumpah nih nggak jelas sih video gabut. Mencoba hal baru di segmen ini, dimana gue bakal ngebacain semua, nggak semuanya sih ya, sedikit ada. Kira sih soalnya aslinya ini gila banget sumpah, aslinya kamar yang sebelah ini nih, sebelah balik lagi nih kamar nih kan, sebelah ini nih kamar itu dingin, sebenarnya di sini panas gitu. Jadi tolong ya untuk yang punya rumah, orang tua dong. Nggak maksudnya bener panas aja, mungkin baru gue nyalain sih, jadi malum kalau kelihatan keringet keringet sedikit lah. Lanjut lagi ke topik awal, dimana gue mau bacain eh semua yang ngebales nge-reply Twitter gue dan Snapgram gue di, ya di mana lagi ya, di sosial media lah anjir. Ya pokoknya gue ngebuat di ini gue, di Instagram gue dan di Twitter gue itu buat kalian bisa gue jadi mau ceritain pengalaman kalian, dan juga ada yang masuk ya, cuman beberapa sih. Nggak laku bos buat ini bos, di kalangan followers dan teman-teman bos, asli. Sedih banget sumpah, ini adem loh, adem di sini, cuman gue harus maju sedikit sih soalnya ya nggak tau lah. Dan ini maaf banget kalau dilihatnya agak jelek, soalnya ini sama bokap mau katanya mau dikasih apa ya, kayak bukan lantai, ya lantai gitu, oh keramik, mau dikasih keramik, cuman ya belum aja sih, mungkin masih nungguin gua, mungkin gua mau gua apain sendiri, mungkin cuman nggak tahu. Gue udah dapat beberapa, balik lagi gue udah dapat beberapa sih. Oke, oh iya, nggak ada minum karena emang lupa nyediain minum, main asal mulai aja sebenarnya tuh, ya kan, main asal mulai dan bener-bener bingung aja mau ngomong apa, karena nggak ngerti main beginian sebenarnya. Waduh, aduh, ada aja. Ini juga aneh sih dilihatnya sendiri, seharusnya sih buat podcast,
Seharusnya gue buat podcast. Ya buat podcast buat podcast masuk rambut, buat podcast aja. Cuman gimana ya, masih kurang menurut gue masih belum bisa lah. Maksudnya berani, cuman coba ini dulu. Gue coba sekali doang yang segmen ini. Sebenarnya nih speak up ini dibuat harusnya buat podcast, cuman berhubung namanya juga gue baru dan gue salah, gue sendiri. Seharusnya ada temen 1 orang 2 orang, ya kan? Siapa tuh? Oh, si Mamang. Bentar. Ya, sorry ya, tadi ada gangguan. Bukan gangguan sih, ya Allah parah banget. Ini eh eh, apa ya? Ini namanya jendela. Di sini jendela dan dipasangin engselnya dan belum kelar tadi. Terus gue main asal rekaman aja dong. Gak enak. Kaget sih, kaget. Jadi lanjut aja, tadi sampai mana juga. Aduh, gue lupa sih, soalnya lama banget ya. Ini baru kelar. Dari jam berapa tadi? Cuman baru kelar sekarang. Oke lah, oke, aman. Perfect. Capcus. Lanjut aja. Di waktu-waktu sekarang bacain yang ngirim, ya kan? Banyak loh. Gue mulai dari siapa ya? So banyak, padahal mah dikit yang kirimin. Bener sih dikit. Ntar cari nih, soalnya ketiban-tiban. Temen gue ada cewek, dia sakit hati mulu kayaknya, cuman nggak tahu juga. Dia di sini gue minta ceritain, tapi dia nggak dia nyeritain, cuman dia kayak ngambil, ya dia pernah alami itu apa, dia tuh pernah ngerasain tuh di mana ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya itu kelam banget. Bener sih, itu kayak anjir, sakit men. Lagi sayang-sayangnya, lu lagi harmonisnya, goodbye motherfucker. Sedih banget tuh, sedih. Kok jadi gerah ya? Soalnya buka mulu sih tadi sama itu ya. Gak apa-apa lah. Terus ya sakit sih. Cuman di sini dia nggak ngasih tahu kronologinya karena sakit hati kayaknya dia kalau nginget lagi, cuman nggak tahu. Lanjut aja. Terus dia sambil bilang, dia ngasih tahu gue intinya adalah eh karena dia si ceweknya ini nggak selalu ada buat dia dan akhirnya pisah. Gimana ya? Jujur aja buat buat yang dia ini nih, buat teman gue nih. Masalah nggak selalu ada buat kedengeran nggak tuh? Berisik banget di belakang, masih ada soalnya. Buat temen gue ini yang nggak selalu ada buat si pasangan itu sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan ya. Cuman kayaknya harus deh. Cuman nggak tahu. Inilah kenapa gue sok-sok buka segmen ini. Gue nggak tahu apa jawabannya, cuman nggak bercanda itu. Jadi kayak apa ya? Ya kalau bagi gue sendiri sebagai yang berpengalaman, waduh, ampun bang jago. Jadi soal adanya itu biasa aja sih, nggak gimana maksudnya. Sibuk wajar nggak sih? Wajar dong, tapi gue nggak tahu sih masalahnya. Cuman kalau gue itu biasanya emang karena udah saling percaya aja mungkin. Udah saling percaya, udah oke, udah tahu kegiatan masing-masing. Walaupun dibilang lu so tahu, ya gue emang so tahu, cuman itu yang gue dapetin, feel gue di situ, makanya gue berani buat ya udah dia lagi ini nonton. Gak enak gak sih kalau nonton diganggu itu? Gak enak banget sumpah. Ya lu baru nonton 10 detik tiba-tiba ting dong. Kayak kalau gue punya perasaan gak enak kan, langsung gue bales. Itu bener-bener annoying banget sih. Cuman ya udahlah, namanya juga gitu. Berita orang respon cepet sih sebenarnya, kasian juga ya. Jadi gitu. Buat yang selalu ada mah selalu ada, sebenarnya sih tergantung orang lah, tergantung kalian lah. Cuman kalau gue pribadi itu oke lah. Maksudnya ya lu kalau nggak selalu ada buat dia, lu seenggaknya melakukan aktivitas. Bentar. Aktivitas yang oke, jangan cuman lu di kamar tidur, buka website. Cara
membabi buta keluarga gitu kan. Jangan. Mendingan tuh lu ya udah lu cari aktivitas, lu main basket, main bola, main cewek, jangan. jangan main cewek, itu nggak boleh ya. Cuman kalau bagi kalian emang pekerjaan itu ya udah, bisa diapain lagi. Ya gue cuma bisa diem aja sih, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gitu deh. Cuman kalau buat yang, coba gue mau lihat lagi deh. Dia sih gitu sih bilangnya ke gua. Jadi ditinggal pas ya pokoknya ya dia tuh nggak selalu ada. Cuman kalau bagi gua, kalau nggak selalu ada itu nggak apa-apa juga sih. Maksudnya ya mungkin kalau nggak selalu ada mending lu ngabarin dia walaupun lu sibuk. Ya iya sih. Maksudnya lu lagi nugas kuliah gitu kan bareng temen lu, terus lu bilang aja ke cewek lu kayak sorry nih, lagi nugas maaf, ya udah habis itu tinggalin aja, yang penting lu udah ngabarin dia. Nah kalau perihal mau balik lu kabarin lagi deh, menurut gue itu amannya. Yang masih oke lah buat dicerna sama pasangan kita. Jangan lu nanti nugas kagak bilang, ngapain kagak bilang, itu agak serem sih ya bagi si yang nunggunya ini, tuh serem. Overthinking itu bisa kapan aja, cuman overthinking boleh, cuman jangan berlebihan. Karena kalau lo overthinking berlebihan bisa jadi tuh balik ke lu beneran. Maksudnya lu mikirin nih, aduh cewek gue gini banget ya, gini nanti dia sama cowok, tiap hari lu mikirin itu. Amin, ada yang ngaminin, abis hidup lu udah kelar anak muda. Jadi itu yang dari temen gue cuma ngasih tahu itu aja sih. Ya udah, nggak apa-apa sebenarnya, cuman mungkin cowoknya aja kali, ya kan. Cuman ya udah, mau diapain, udah kelar, udah habis, udah nggak bisa balik lagi. Mungkin balik lagi gue nggak tahu, cuman ya udah, sebisanya kalau memungkinkan tuh lu ngabarin, jangan nggak ngabarin. Menurut gue masih mending ngabarin, walaupun lu nanti bakal lama balesnya apa nelfonnya dari ketimbang lu nggak ngomong sama sekali, lu tiba-tiba hilang, itu parah sih. Cuman itulah, kenapa ya harus kayak gitu, harus ada ngabarin, bukan ngabarin, kenapa selalu ada. Tolong jawab deh di komen please, saya bingung. Oke, lanjut. Oke, gue lanjut lagi ke teman deket gue. Dia nggak ngirim di sini, nggak ngirim di Instagram atau Twitter, cuman dia sering ngomong sama gue karena gue sering sepedaan bareng sama dia. Lu cari data siapa namanya. Hahaha, enggak lah, bercanda. Jadi dia kelam sih menurut gue, dimana dia lagi sayangnya, terus dia ditinggal karena alasan sama sih, bukan kayak tadi, hampir sama, cuman hampir sama apa ya, bodo amat, gue gak tahu, bodo amat. Pokoknya kayak hampir sama, cuman ini si ceweknya yang hampir nggak ada waktu, ya, lama balesnya, nggak ada kabar sih intinya. Sama ya, itulah yang dirasainnya, sama aja sih sebenarnya. Cuman di sini parahnya lagi, dia tuh udah coba kayak ini, si cowoknya ini ya, kayak udah dia nyobain buat ngetes gitu, kayak ya dibalas gak nih, dia nungguin segini, cuman akhirnya enggak, dan kira ya putus gitu. Sebenarnya nih kasusnya sama sih kayak yang tadi, cuman lebih ke ya ceweknya sama. Kalau tadi kan ceweknya sama loh, ini gue baru nyadar loh, kayaknya dua versi ini tuh sama sebenarnya, kayaknya hampir sama, mungkin gue nggak tahu nih, dua versi ini hampir sama, gue cuman nggak tahu, cuman kayaknya sama deh. Aduh bingung nih kalau udah ngomongin kayak gini tuh, gimana ya, aduh, ya Allah tolong hambamu ini, bingung. Kayak sama sih, cuman lebih parah yang si ini, yang kasus kedua ini sih. Kasus lu siapa woi, siapa lo siapa anjing. Gitu deh, pokoknya hampir sama sih, cuman kasihan aja gitu, udah bener-bener samanya, lagi sayang-sayangnya juga si cowoknya ini, cuman ditinggal. Cuman beda orang kok, beda orang, jadi aman. Lanjut deh. Aduh, maklum sih, baru pertama kali gue buka ginian, merasa bingung mau ngomong apa di depan kamera. Banyak ngomong tuh susah ternyata di depan kamera, mungkin gue harus banyak latihan sama kaca sihir.
Oke lanjut, ini mungkin bisa dibilang bentar gerah gua. Aduh udah banget. Ini bisa dibilang yang terakhir dan ini menurut gue yang paling niat sih. Gue bersyukur banget, gue jujur pas di DM sama nih orang, gue kayak wah anjir bagus nih. Maksudnya gue bisa mencerna semuanya dengan baik gitu. Jadi gini, dia kalau suka sama cowok tuh nggak pernah bilang maklum si ceweknya ini nggak pernah bilang maklum lah, malu. Si cewek bisanya nunggu, cewek bisanya nunggu nggak sih? Mungkin kalau yang nembak duluan tuh barbar kayaknya si cewek. Cuman kalau ini dia nunggu dan plus nggak mau, emang nggak mau tahu soalnya. Oh dia tuh jadi nggak mau tahu. Bentar apa nih emang ngomong ya notif gue bunyi dong, parah banget. Ntar gue bacain ulang, nggak terlalu gue mencerna sedikit soalnya gue nggak tahu. Oh dia tuh nggak mau tahu soal dianya itu suka sama cowok tuh karena dia takut, mungkin takut ilfil apa gimana cowoknya, cuman kayaknya gitu sih yang gue tangkap ya dari ceritanya. Lumayan ceritanya bagus loh, ceritanya lengkap sih, bukan bagus daripada yang lain-lain tuh daripada yang tadi tuh itu. Ya elah, cuma ini doang sih yang niat dia. Alhamdulillah lo, makasih lo udah ngasih. Ini mungkin durasi bukan durasi, ini yang gue bahas agak panjang kayaknya. Nah terus dia takutan orangnya kan, terus dia oh jadi dia nggak tahu tuh soal si cowoknya tuh suka juga sama dia apa enggak. Terus dia bilang Desember kemarin 2 hari sebelum tahun baru, siang-siang dia ngelain si cewek ini. Woi lumayan lah bagi dia, di respon dong secara tidak langsung. Kalau dia nggak tahu, kalau si cowoknya itu nggak tahu berarti direspon secara langsung. Terus dia minta translatein teks broken English gitu. Apa itu? Gua nggak tahu, bodo amat. Parah banget, maaf ya kalau misalnya yang DM ini nonton, soalnya jangan usah tegang lah. Emang ini ngomong kayak gitu sama kayak ngomong sama orang aja sih. Cuman bedanya gue sendiri. Udahlah besok undang orangnya lah. Kesal gue. Tapi mikirnya cuma satu. Gimana dong? Gak apa-apa lah. Selau. Ya udah gue bantuin. Pas gue tanya emang apaan, terus dari siapa, terus dia jawab dari SG cewek. Ya anjing, dari SG cewek. Jadi tuh si cowoknya itu minta jadi si ceweknya ini kan suka sama nih cowok, cuman dia takutan orang yang nggak mau tahu soal perasaan cowoknya itu ke dia. Dia masa bodoh, dia takutan. Dan tiba-tiba nih gue rangkum kayaknya sih, seharusnya gue rangkum 2 Desember itu tahun kemarin, tiba-tiba si cowoknya ini ngelain si ceweknya. Gila, nggak segirang apa coba? Gue girang sih kalau jadi ceweknya, bener deh. Terus minta tolong nih, kita mah ya, contohnya gue gitu, gue semakin seneng dong kalau mintain contoh. Akhirnya dikasih broken English ya, broken English. Gue nggak tahu sih broken English tuh, yang tahu komen dong please banget, sumpah. Gue awam banget, gue awam ya soal ini, enggak juga sih, cuman gue nggak ngerti. Lanjut, ya bantuin ya, tanya enak lah anjir gitu kan, lu dibantuin orang terus ditanya kan nih bahasa Inggris dari mana nih. Mungkin nggak ngasih screenshotannya ya, mungkin ngasihnya lebih ke langsung teks aja. Iya sih, dia nulisnya translatein teks, anjing. Gue yang goblok. Ya udah, terus jadi siapa dari SG cewek. Anjing, gak tahu lagi gue ngomong apa. Gue sama sih, gue kayak gue lebih ngedon dan langsung maunya sih udahan, chatnya itu maunya udahan, cuman kayak kalau gue yang namanya juga suka gitu kan, pahit pun saya telan ya. Anda saya telan nggak juga sih, terlalu baik banget anjing. Terus ceweknya ternyata masih nggak monin mantannya, jadi di situ gue ngegalauin dia dan dia ngegalauin ceweknya. Gila. Jadi tuh si cowok anjing. Aduh bentar gue bingung ngomongnya. Jadi itu si ceweknya ini ceweknya ini suka, ini pelaku nih, ceweknya pelakunya apa sih, ceweknya pelakunya anjing, nggak jelas gue ngomong. Ini gue harus belajar bahasa Indonesia lagi sebenarnya sih, lepotan bahasa Inggris gue. Jadi si ceweknya ini bentar berisik banget. Ceweknya ini nih, ini ceweknya kan yang demen sama si cowok.
Ini cewek pertama nih, cewek yang DM gue. Ini cowoknya yang dia demen. Akhirnya dia demen dong sama ini. Ya gak sih, dia demen. Akhirnya dia gak mau tahu soal perasaan cowoknya ini ke dia. Dia gak mau tahu karena dia takutan. Mungkin ya takut lah, galau kayak aduh gitu. Pokoknya kayak aduh ternyata gak demen gitu kan. Dan lagi si cowoknya ini tiba-tiba datang minta tolong nih. Ya si ini minta maaf. Ya si ini seneng dong, si ceweknya seneng dong. Gue juga seneng sih kalau jadi dia. Terus minta tolong ngertiin broken English. Duh maaf, jatuh lagi. THT gue besok. Ya, terus ditanyain kan, nih bahasa Inggris dari mana men? Dari ini nih ceweknya yang didemenin sama si cowok ini. Ya gue juga jadi dia juga. Ya anjing, emang nggak ada pak Google Translate bangsat. Tapi broken English gue nggak tahu sih, masih so tahu dik terus. Tarik sis, semongko. Ya kan? Ini nggak tahu, gue nggak pakai pop filter ya, parah sih anginnya. Cuman maaf aja ya. Jadi nih, gini nih, gini nih, ya gini benar. Ya udah, akhirnya dia ngegalauin si cowok dan cowoknya ini ngegalauin si cewek karena ceweknya ini ampun deh jadi tengah. Karena ceweknya ini nih gamonin mantan woi. Aduh. Mantan, bayangin, gila itu kayak sakit sih. Gue juga kalau jadi cowok, gue kalau jadi cewek yang nge-DM gue sih ya udahlah. Cuman dia minta apa tadi, gue nggak baca lagi bawahnya, lupa sih pencerahannya. Kalau gue kasih tahu buat kamu ya, apa sih? Jadi gini, di saat lu kayak gitu, mending lu udah terus lihat rekaman. Lihat berapa menit nih, takut kelamaan kan? Gue nggak mau lama-lama, soalnya masih pertama. Lanjut. Jadi nih, kan lu udah tahu nih. Ini gue gampang banget sih ngasih tahu orang, cuman orangnya ini pasti susah. Gue tahu kok ngelakuin. Cuman ini yang hal terbaik yang bagi gue, yang gue pikirin itu ya ini caranya. Lu cari yang baru sih, atau enggak lu cari kesempatan ke aduh ya Allah, kenapa sih bahasa Indonesianya jelek banget. Pokoknya lu nyari kegiatan yang benar-benar bisa bikin lu lupa. Tapi susah sih sebenarnya, gue tahu, cuman gimana lagi. Masalahnya dia tuh, si cowoknya ini tuh udah ngegalauin si ceweknya yang didemenin, bukan elunya yang didemenin nih. Cewek yang lain nih, mana ceweknya yang lain itu gamonin mantannya. Aduh, emang dunia sempit ya kalau bisa di pakai Google Map gitu, sempit ya kelihatannya. Jadi kalau gua boleh kasih saran ya, lu cari yang baru sih, mau nggak mau. Soal hati emang susah, gue tahu hati itu susah banget kalau diajak kompromi sama otak, sama realistis. Makanya gue setuju sama, kalau yang pernah nonton Banana Najwa Shihab tuh, yang dia bilang di mana kalau lu cinta itu pakai otak tuh lu nggak masuk men. Ini pakai bahasa sendiri gue ya, cuman Banana ngomongnya kayak gitu, cuman ini pakai bahasa sendiri, cuman gue lupa. Cinta tuh kalau pakai otak tuh nggak masuk, nggak bakal masuk. Pasti lu nemuin keburukannya. Ini gue perjelas lagi mungkin ya, omongan Banana mungkin ya, mungkin ini penjelasan gue agak benar kali ya, apa nggak melenceng. Cuman kalau lu tahu penjelasannya, coba tolong taruh. Kan Banana pernah ngomong tuh, cinta itu nggak bakal masuk pakai otak, kecuali pakai hati. Ya itu sih yang gue ingat. Saya tahu banget ya Allah, gue pernah nonton tapi cuman lupa. Jadi gitu, cinta tuh pakai otak nggak masuk men. Lu masukin realistis tuh ke hati tuh, ke perasaan lu bakal nemu keburukan, nggak bakal lu nemu kebaikan. Wah, heboh kan lu. Kalau lu pakai perasaan lu masih bisa masuk. Perasaan itu kepercayaan, ya gak sih? Yalah seharusnya. Ini so tau banget ya Allah. Ada 1000 kasus, wah 1000 kasus, nggak ada 10 kasus nggak pernah gue kelarin. Kasih gue iyain aja udah. Jadi gitu, perasaan tuh kalau dipakein buat ya lu suka sama orang, lu demen sama orang, itu masuk. Kalau lu pakai logika lu nggak bakal masuk men. Cuman ini yang gue bisa bilang, ini demi hati lu, demi perasaan lu yang udahlah. Cowok tuh banyak. Gue tahu lu ngegalauin dia karena ya dia
ngegalauin cewek lain sih. Pagi ceweknya nggak mau sama mantannya, waduh, sedih banget hidupnya sebenarnya. Cuman ini beneran, lu harus bener-bener cari yang namanya, aduh pegel, yang namanya kegiatan yang bener-bener bisa ngelupain dia. Atau enggak lu lebih ikut ke hal-hal positif, kayak lu main basket, main bulu tangkis, main cangklok, main congklak, anjing. ini sumpah sih, gue nggak pakai pop filter ya Allah, parah banget. Cuman yang denger pasti keganggu banget sih. Mana gue deket banget lagi ini tuh, lihat tuh, kelihatan tuh ada ininya. Jadi gitu, lu harus nyari sih kegiatan yang bener-bener bisa buat lu lupa sama dia. Soalnya kalau lu paksain terus, lu yang tersisa, lu bakal terjebak di mana? Terjebak di mana? Gue ngomong ini tuh so taubat bahasanya ya. Lu bakal terjebak di situ-situ aja. Lu bakal susah suka sama orang. Lu bakal susah kemana-mana intinya gitu. Lu harus bisa ngerelain dia, walaupun itu sakit, walaupun lu nggak rela, itu emang udah harus. Karena gue kan tadi kan bilang nggak, Banana bilang tuh perasaan tuh nggak bisa lu suka sama orang tuh nggak bisa pakai otak. Cuman kalau gue, lu harus bisa kerja sama otak dan hati. Perasaan lu harus bisa kerja sama ya. Jadi ya lu bujuk aja lah perasaan lu sedikit-sedikit sih sebenarnya, supaya nanti jadi oke, gue lepas, yes gitu loh. Daripada lu stuck di satu orang mulu dan orangnya itu ngegalauin cewek lain, tuh sayang banget sih menurut gue. Maksudnya mungkin lu saat ngegalauin cewek ngegalauin si cowok ini, lu bisa deket sama cowok lain, lu buka line karena gabut, tapi lu masih ngegalauin. Sorry habis makan. Lu habis ngegalauin cowok ini, lu buka line tapi lu karena lu masih gabut, karena lu masih ngegalauin cowok ini. Coba lu nggak ada pikiran ngegalauin cowok ini dan lu buka line, mungkin lu bisa ngechat sama orang. Kalau enggak, orang lagi ada yang ngechat nih, ya mungkin tugas, mungkin aja dari situ lu nggak tahu kalau dia mau deketin lu. Cuman karena lu ngegalauin nih cowok nih, misalkan ya, lu ngegalauin cowok ini nih, akhirnya lu kayak udah stuck aja. Oh tugas sini udah mungkin dia kalau misalnya lu tahu nggak cara ngerjainnya, terus kayak udah lu mungkin diemin, atau enggak lu langsung ngasih tahu jawabannya gitu. Tuh parah sih. Makanya lu harus maju, nggak boleh diem aja di situ, stuck di sana. Lu harus maju ke depan supaya apa, perasaan lu tuh luas. Perasaan lu tuh nggak di situ-situ aja. Lu tuh harus berani maju. Niat lu harus dari niat. Gue tahu niat itu bisa dibuat gampang, cuman ngelakuinnya susah. Yang penting ada niat dulu sih. Dan niat mungkin lu pelan-pelan. Kayak mungkin kan lu sekarang ngegalauin ini cowok, terus lu mungkin buka dia minta tolong di line itu, lu buka lu baca history chatnya, nggak apa-apa, lu buka pelan-pelan, lu tutup pelan-pelan, lu mau kemana, mungkin mau lu buka aja nggak apa-apa, itu pelan-pelan ya. Cara kasar udah lu langsung aja. Cuman nggak bakal bisa sih, susah bukan nggak bakal bisa, susah. Cuman itu tergantung sama diri sendiri dan elunya gimana. Jadi kalau menurut gue, lu harus maju, nggak boleh stuck di situ-situ aja. Gue tahu ini susah, cuman emang itu harus yang dilakuin. Soalnya mungkin lu banyak kesempatan bisa deket sama cowok lain, gak bisa lu di situ-situ doang. Sayang banget sumpah. Itu tuh kayak, ya udah lu makan mangga tiap hari padahal samping ada pisangnya ketutupan lah sama si mangga. Enggak, pisang kepanjangan. Apa tuh? Buungan panjang. Gitu dah, aduh. Nggak bisa lu stuck di situ sih, lu harus maju. Kalau misalkan cowoknya nanti balik lagi gimana? Resiko yang sangat besar sih kalau kayak gitu. Kalau cowoknya balik lagi, cuman lu harus bisa kuatin diri lu sih supaya nggak lulu lagi. Maksudnya kan ya dia nggak ngapa-ngapain, cuman kan lu pernah demen sama dia dan akhirnya lulu lagi, bisa jadi sih. Cuman lu harus kuat. Ya mungkin lu cuekin kali. Parah banget sih. Cuman itu caranya yang gua pikirin ya sekarang ya. Karena gue baca ini tuh, gue baru baca sekarang. Mungkin kalau gue baca dari kemarin, gue nggak se-expect, nggak bakal mikir gitu kan. Sekarang gue mikir, jadi durasinya panjang kayak podcast beneran gitu kan.
Jadi gitu, lo harus maju walaupun emang menyakitkan, karena itu pelajaran hidup. Pelajaran yang namanya cinta tuh nggak ada yang manis. Awal-awalnya nggak ada yang manis, tapi nanti akhir-akhirnya pasti ada yang manis gitu. Jadi coba lo berkorban sedikit, nggak tahu gua berkorban sedikit atau banyak, cuman intinya lo harus berkorban demi mendapatkan apa yang lo mau. Sama halnya lo belajar masuk universitas negeri kan, PTN, lu harus berkorban, lu harus ujian, mata lu beler tuh, ngerjain tugas mulu, otak lu kalau bisa dilihat kayak SpongeBob mah berasap kali. Cuman ya emang harus itu caranya, nggak bisa lu diem ngegalauin segala hal itu, nggak bisa, lu harus maju men. Kalau gue saranin itu sih. Yaudah sampai sini dulu. Speak up, Su. Mungkin kesekitannya Su ya. Asik, speak up, asu. Waduh. Cuma gue tahu, cuman nih untuk sementara aja namanya speak up. Mungkin speak up buat gue gabut-gabut aja kali ya. Emang gak tau, cuman ya karena masih sedikit dan gue berani ngelakuin ini, ya komen di bawah deh tolong kalau yang nonton ya. Enaknya gimana speak up tuh diapain? Mungkin podcast. Mungkin gue juga mau buat podcast sih, cuman sama teman-teman aja dulu. Ya kan, sama yang lebih berpengalaman aja. Ya udah, tolong kritikan dan saran tuh gue perlu banget. Maaf, mungkin gue harus pakai pop filter, nggak tahu juga, karena gue deket banget gak sih? Gue deket banget dong, nggak tahu lah, bodo amat. Cuman gue butuh kritik saran dari kalian semua di komen, taruh. Dan mungkin kalau kalian mau gue ngebahas sesuatu yang unfaedah atau dan lain-lain, komen aja, karena ini gue ide ini pertama dapet dari, oh iya, buat seruput tendang. Kalau bisa undang saya dong. Pengen banget. Pengen banget nonton seruput tendang nih. Seruput tendang nyuruhnya di komen, saya nyuruhnya saya minta jadi video. Enggak, maksudnya saya minta dari video. Syukur-syukur bisa dilihat sama Marlo Ernesto. Nonton saya. Asik saya nonton. Terinspirasi lah, buat ini terinspirasi dari seruput tendang karena seru banget sih. Ya kan? Gue juga punya tim sebenarnya, cuman masih belum compatible. belum inilah, belum saatnya karena masih sibuk semuanya ya. Jadi gue butuh banget saran dan kritik dari kalian, dan mungkin buat kedepannya mau bahas apa komen aja. Mungkin lu mau gue ngebahas sesuatu, atau lu mau gue ngapain, mau jungkir balik, jangan sih ya kan. Cuman itu aja sih yang gue dapetin dari ini ya. Kita balik lagi, itu cuman gue dapet DM cuman 3 doang kayaknya dah, dikit banget itu. Sedih banget sih sebenarnya dapet 3, cuman 1 doang lagi yang ingat. Cuman yang buat yang ketiga, yang buat terakhir itu gue bener-bener nyaranin itu nggak bisa. Yaudah sampai sini dulu, udah lumayan lama ya durasi gue, ternyata gue ngomong hampir setengah jam sebenarnya. Cuman walaupun kepotong dengan ada abang-abang jago, abang jago itu, lu bisa nggak masang install pintu, install jendela, bisa nggak? Gue nggak bisa. Ini aja gue ribet sendiri sih. Ya udah sampai sini dulu speak upnya. Kita bakal bertemu lagi nanti. Kasih tahu kalian ini video asik banget, seru banget. Pembahasan seru walaupun sendiri. Mungkin kalian mau minta gue ngundang siapa? Berasa buat gue udah gede padahal gue masih kecil anjing. Ya udah sampai sini dulu. Mungkin gue bakal ngundang temen gue di sini buat bercerita, bercengkrama. Oke? Bye. Sorry ya nggak jelas. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Speak up. Bye bye.